Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu adalah sebagian dari isi teks Sumpah Pemuda yang menjadi dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa hingga kini. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Pada mulanya, setiap daerah di Indonesia dengan beragam suku dan agama masih belum bersatu dan masih terpecah belah. Setiap daerah sibuk untuk mempertahankan daerahnya masing-masing dari serbuan penjajah. Namun, para pemuda ini lambat laun sadar bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan ini tidak bagus untuk terus dipertahankan. Para pemuda sadar bahwa seharusnya kita semua bersatu dalam satu kesatuan negara, bukan kedaerahan seperti ini. Lagi pula, kita semua yang beragam suku dan agama sama-sama dijajah oleh bangsa yang sama. Sehingga, untuk apa kita terus berpecah belah? Atas kesadaran ini, mereka pun memutuskan untuk mempersatukan diri di satu ikrar, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah putusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Ikrar ini adalah pernyataan dan janji kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang, daerah, suku, dan agama menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan itu lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi muda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Di antaranya Jong Java, Jong Sumatrandan Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islamitan Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sebelum kongres digelar, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Kemudian pertemuan itu menyepakati bahwa Kongres Pemuda Kedua akan diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda, yaitu Gedung Katolike Jongenlingenbon, Oost-Java Biskop, dan Indonesisch Clubgebouw. Keseluruhan biaya akan ditanggung oleh organisasi-organisasi yang menghadiri kongres serta sumbangan sukarela. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Oost-Java Biskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Purno Muwulan dan Sarmidi Mangunsarkoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah.
Rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Klub Kebo yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramlan mengemukakan gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Setelah Kongres Pemuda dilaksanakan, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman melalui lantunan biola. Lagu tersebut disambut dengan sangat antusias oleh peserta Kongres. Kemudian Kongres ditutup dengan pembacaan sebuah keputusan oleh Sugordo Joyopuspito. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamiten, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi. Sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Lalu, apa yang penting dari peristiwa Sumpah Pemuda ini? Lahirnya Sumpah Pemuda adalah titik awal perjuangan anak muda. Kala itu, pemuda dan pemudi rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa Sumpah Pemuda dan perjuangan mereka, Indonesia bisa saja tak mencapai kesatuan dan tak berhasil melawan penjajah. Selain itu, Sumpah Pemuda menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Oleh karenanya, mari kita terus menjaga persatuan dan kesatuan di antara perbedaan yang ada. Sepatutnya, kita sebagai satu bangsa melihat perbedaan bukan sebagai alat pemecah belah, melainkan alat untuk terus bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.